itu bukan artis atau ilustrator, bukan writer, dan juga bukan produser. Meskipun kadang bisa double, jadi dia game designer sekaligus artis, atau game designer sekaligus writer, atau game designer sekaligus produser atau programmer, tapi secara fungsi dia berbeda. Dan entah kenapa banyak game designer yang saya tahu itu biasanya berawal dari artis. Itu masih menjadi misteri. Kenapa? Tapi seringkali seperti itu. Game designer juga bukan bos, kecuali memang dia bosnya gitu ya. Tapi tidak selalu dengan yang lain. Nah, ini masuk ke game simulasi. Game simulasi itu apa? Game simulasi adalah game yang dirancang untuk mensimulasikan aktivitas atau keadaan di dunia nyata. Saya tunjukkan ini beberapa contohnya. Ini ada SimN. Di SimN ini kita memainkan koloni semut. Lalu ini ada SimCity 2000. Gamenya lumayan lama. Sebelum, kalau sekarang yang rame namanya City Skyline, atau ada SimCity Build. Kalau nggak salah untuk mobile, zaman dahulu kala ada namanya SimCity 2000. Ini ada alien yang menyerang kota. Lalu ini RimWorld yang simulasi manajemen membuat koloni di suatu planet. Lalu ini mungkin Sims, ini The Sims 4. Lalu yang bukan tidak terlalu manajemen, ini ada Farming Simulator, dan yang sedang saya mainkan sekarang Microsoft Flight Simulator 2020. Ini adalah beberapa contoh game simulasi. Jadi game simulasi itu dia mengambil kompleksitas yang ada di dunia nyata, dia abstraksikan atau diambil sebagian, lalu dimasukkan ke dalam media game. Itu game simulasi. Oke, bagaimana proses pengembangan game untuk game simulasi? Ternyata sama dengan pembuatan game pada umumnya. Jadi prosesnya dimulai dari ide, konsep, lalu ke implementasi, lalu setelah itu ke deployment. Nah, hari ini kita akan bahas satu persatu mulai idea dan konsep, implementation. Mungkin deployment-nya tidak terlalu karena yang pertama membuat konsep. Jadi semua game, semua produk itu bermula dari konsep. Dengan jumlah game yang sangat banyak di Play Store, ada sekitar 600.000 game. Di App Store ada 300.000 game. Maka konsep ini penting untuk membuatnya unik dan menarik. Karena dengan konsep yang unik dan menarik ini, kita bisa terlihat dengan game-game yang lain. Menurut saya unik. Ada game yang namanya itu Uber Game. Yang buat adalah Financial Times kalau nggak salah. Gamenya gratis, tentang supir driver Uber yang isinya di dalam sini itu diinspirasi dari dunia nyata. Jadi ada yang kita harus bayar utang, ada yang mobilnya rusak, ada yang ada yang konsumennya rewel dan lain sebagainya. Ini di Uber Game. Nah, ini ada game tentang tipografi, namanya Typewriter. Jadi kita berperan sebagai titik 2
dan kita berjalan-jalan, melompat-lompat, menghindari rintangan, memecahkan puzzle sambil belajar tentang tipografi. Ada serif, sans serif, ada gotik dan lain sebagainya. Jual 200.000 kopi. Ada juga ini Sargent Simulator yang dia diinspirasi surgeon, dokter bedah. Nah, tentunya tidak seperti kondisi nyatanya, karena bisa dilihat di sini dia untuk membuka paru-paru itu dia menggunakan palu. Kalau di dunia nyata mungkin tidak sesadis itu gitu. Tapi temanya adalah tentang surgeon. Ini terjual lebih dari 1 juta kopi. Bisa kita lihat juga sebetulnya kalau Surgeon Simulator ini dari sisi grafis sebetulnya tidak sangat bagus sekali. Halo ya? Apakah suara saya terdengar? Dengar, tadi ada yang masuk. Oke. Ini Surgeon Simulator, lebih dari 1 juta kopi dia terjualnya. Ini House Flipper. House Flipper ini pemain berperan sebagai seseorang yang merenovasi rumah lalu dijual. Selain yang si Uber Game tadi yang gratis, yang lainnya itu rata-rata harganya $10. Jadi kalau 1 juta kopi ya sekitar $10 juta. Ini Paper Please, mungkin teman-teman juga ada yang tahu. Kalau Paper Please ini kita berperan sebagai penjaga perbatasan dan memeriksa paspor. Paper Please ini terjual lebih dari 2 juta. Sama kalau di Play Store saya lupa, ada nggak ya? Di Steam juga ada. Harganya sekitar $10. Jadi kalau dikalikan $10 kalikan 2 juta kopi, $20 juta. Dan tebak ada berapa banyak developernya? 1, namanya Lucas Pope. Begitu. Jadi $20 juta satu orang ya, kalau misalnya dolar 14.000 berarti 280 miliar untuk satu orang. Jadi memang konsep yang unik, konsep yang unik itu bisa membantu membuat game kita menjadi menarik. Will Wright, Will Wright game designer, dia yang buat The Sims Sport. Ada banyak peluang di luar sana untuk, dia bilang bahwa kebanyakan game designer itu mengkomunikasikan idenya berdasarkan game yang lain. Padahal ada banyak sekali, ada peluang yang lebih besar ketika dia mencari inspirasi itu dari sesuatu di luar sana. Jadi yang sering dilakukan oleh game designer, bahkan yang senior, adalah mereka membuat game dengan membandingkannya dengan game yang lain. Saya ingin membuat another Counter Strike. Saya ingin membuat another game itu tadi, dan akan terlihat mengekor gitu. Jadi begitu seseorang itu membuat game, barnya itu langsung naik dengan drastis sekali bahwa kamu harus buat jauh lebih bagus daripada game yang kamu contoh. Nah, itu berbeda ketika kita mengambil inspirasi dari hal-hal yang lain, dari hal-hal di dunia kita yang kita temui gitu. Bahkan SimN itu mengambil inspirasi dari koloni semut, karena dia membaca buku tentang koloni semut waktu dulu, right? SimCity itu Will Wright mengambil inspirasi dari buku
tentang transportasi. Jadi dia membaca buku tentang transportasi terus dia, oh iya, kayaknya ini